kedahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang ajaib terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kita satu dalam doa. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kami sudah melewati tahun yang lama, bahkan hari ini kami ada di tanggal 21 Februari 2024. Kebaikan Tuhan kami rasakan. Kami juga lihat kebaikan Tuhan ada di RDS tempat ini. Kami percaya ini semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan percayakan untuk Mas Agung dan kawan-kawan tempat ini, terutama juga untuk RDS. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau yang menuntun kami. Berfirmanlah, urapi kami dengan pengurapan yang baru. Nyatakan isi hati-Mu, urapi kami, telinga kami, pikiran kami, pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Sehingga kami mengerti firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hidup kami selalu meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu singkat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, pindah tempat. Kemarin di sana, sekarang di sini. Saya mau bicara satu keberhasilan dalam Alkitab, ya. Tadi pendeta salah bilang bahwa kita ini dirancang hari depan yang penuh harapan, ya. Nah, Do bantu baca firman ya, Do. Haleluya. Terima kasih, Do. Kamu juga mesti jadi hamba Tuhan, Do. Haleluya. Jadi keluarga Bapak Sujiara Wasto, almarhum mesti ada hamba Tuhan satu. Kalau kan Timothy kan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 dulu, Do. Coba baca. Ya, inilah rancangan Tuhan buat kita orang percaya Tuhan Yesus, ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata begitu. Coba baca. Yeremia 29 ya, ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes. Jadi kita seorang percaya Tuhan Yesus, kita dirancang berhasil di bumi bahkan sampai di sorga. Hari depan yang penuh harapan itu berbicara sorga, ya. Jadi waktu kita di bumi, kita menerapkan, kita masuk dalam rancangan Tuhan, bukan keluar dari rancangannya, pasti kita sukses berhasil. Amin. Nah, bagaimana supaya kita lebih lagi sukses berhasil? Ya, kita buka di dalam Yakobus pasal 4. Kita mau baca dari ayat 13, ya. 14 sampai 16, boleh. Ya. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih, Do. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di sini, ya. Jadi gue biasa di mimbar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua yang hadir di sini, ya. Dan kita ada bapak-bapak juga kan. Haleluya. Nah, ini ada Jessica dari Kalimantan, ya. Puji Tuhan, ya. Saya mau kasih tahu semua kita kenapa RDS ini bisa berhasil, ya. Karena ini, ya, kita melibatkan Tuhan, mengikutsertakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita mau buat. Itu satu keberhasilan, kesuksesan. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita mau buat? Baca lagi itu. Yakobus 4 ayat 14. Ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya kan? Hidup kita nggak ada, tadi betul. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jangan sombong, jangan angkuh. Sehebat apapun kita, sekolahnya tinggi apapun, kita harus melibatkan Tuhan. Betul nggak Mas Agung? Mas Agung saya kenal lama. Saya kaget dia bisa ada di pabrik ini dan bisa melakukan, wow, luar biasa Mas Agung. Kemarin saya salah dengar 44 M, saya pikir 20 M, maaf. Waduh, kelapa kotornya 100 berapa tadi? 161. Iya. Bukan dia ini, dia melibatkan Tuhan. Dari Jakarta, saya tahu Mas Agung. Iya kan? Pertama Mas Agung juga jagain orang tua, sampai orang tua dipanggil Tuhan, itu juga suatu apresiasi dari Tuhan luar biasa. Jadi yang penting kita melibatkan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Coba kita lihat, pandemi COVID-19
Waktu tahun 2019 banyak jemaat mau masuk tahun 2020 rancangannya, wah saya mau bikin ini, bikin itu, ambles kena COVID. Betul nggak? Kita tahu semua kan? Ambles kena COVID. Karena kita nggak tahu terjadi hari esok, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Makanya kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhan yang pegang hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, ya RDS harus melibatkan Tuhan terus. Juga mengikutsertakan Tuhan, hari esok Tuhan yang atur. Ya. Kalaupun ada pandemi, pasti Tuhan cegah kita, proteksi kita dengan baik. Ya, ini penting kita harus sadari. Jadi jangan sampai kita ini ya bilang udahlah saya udah bisa jalan sendiri. Kalau tahun lalu untung saya udah tanpa Tuhan, oh nggak bisa, kita harus bergantung dengan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan, siapapun kita di tempat ini. Ya contohnya ada sekarang RDS bisa ada sampai sini dan juga mau buka pabrik yang baru 4 kali lebih luas. Ya saya kenal banget sama keluarganya Pak Sujarwaso, almarhum Pak Sujarwaso. Jadi mereka mengeluarkan berita DJ dari Yerusalem baru ke Yudea Samaria ya. Nah, kita harus beresin Yerusalem dulu. Ya, keluarganya Pak Sujarwaso udah diberesin baru keluar. Nah, lihat kan berkat Tuhan melimpah kan? Amin. Yes. Jadi yang pertama kalau kita mau berhasil nggak harus melibatkan Tuhan. Harus melibatkan Tuhan. Harus mengikutsertakan Tuhan. Pasti kita akan menjadi keberhasilannya bisa menjadi berkat. Nanti saya akan buktikan. Yang kedua itu, coba kita baca di dalam Yakobus lagi 4 ayat 15. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Mengikutsertakan Tuhan di dalam usaha kita. Sudah Bu? Sebenarnya kamu harus berkata, ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yes. Kalau Tuhan menghendaki. Jadi yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Kita mau ikuti apa yang Tuhan mau. Kita mau sesuaikan rencana kita dengan rancangan Tuhan. Sejajar. Karena rancangan Tuhan sama rancangan kita berbeda. Tapi waktu kita melibatkan Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita nggak mau paksakan rencana kita. Makanya tadi firman Tuhan, harusnya kamu ngomong, bilang kalau Tuhan menghendaki. Kalau enggak ya jangan lawan Tuhan dong. Jangan lawan Tuhan. Iya. Betul. Jadi keberhasilan melibatkan Tuhan karena kita nggak tahu rancangan Tuhan bagaimana. Buka dong. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab apa? Yesaya 55 ayat 8. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuh. Dan Terus? jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi waktu kita melibatkan Tuhan, rancangan rencana Tuhan ada dalam kita. Jadi kita ikutin langkah Tuhan. Amin. Apakah nih RDS rencana Tuhan? Ya pasti berdoa dulu bikin ini. Nggak gampang memilih satu usaha. Ada jemaat datang ke saya bilang, Pak, dia kerja di minyak, dia ini dapat pesangon, ya cukup banyak. Dia bilang, Pak, saya mau pergunakan pesangon untuk kerjaan saya 5. Ditulis di minta dukungan doa. Saya bilang, Pak, saya nggak tahu. Bapak tanya Tuhan aja. Saya dukung doa nih dari antara 5 supaya Bapak pilih yang bagus. Bapak minta tanda sama Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Apa yang terjadi? Wow, hebat. Ya, waktu COVID-19 usahanya orang-orang pada jatuh, dia malah melejit. Karena usahanya dia sembako, supplier sembako, ya kan? Sembako terus juga pengadaan masker dia ngadain, jadi dia melejit. Wah, luar biasa. Ini juga waktu COVID. Yang ditelepon, hand sanitizer ya segala macam, ya itu dia usahanya. Dibilang mau usaha apa ini kok Tuhan? Saya kan bidangnya ini, kata Tuhan. Jangan, rancanganku itu. Wah, pabriknya banyak orang yang nganggur, diambil. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kita sesuaikan dengan rancangan Tuhan. Ayat 9-nya dong, yang tadi Yesaya 55 ayat 9 apa?
Seperti tingginya langit dan bumi, Ya. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Betul. Dan Terus rancanganku dari rancanganmu. beda, rancangan Tuhan sama rancangan kita beda. Kadang-kadang jangan paksakan rancangan kita. Kalau memang Tuhan nggak mau, jangan dipaksakan. Kalau Tuhan bilang oke, jalan dengan rancanganmu, silakan, baru boleh. Nanti Tuhan kasih tanda kok. Tuhan kasih tanda. Saya tanyakan sama Bapak itu, Pak, tanda Tuhan gimana? Ya saya seperti ada bicara di kuping saya. Saya mau pilih usahanya sebenarnya bukan itu, Pak Pendeta. Yang lain. Saya nggak di bidang itu, tapi Tuhan suruh di situ. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kita betul-betul mau masuk dalam rancangan Tuhan. Ayat berikutnya, ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, Ya. dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, Yes. membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Tuh, jadi berkat sama kayak RDS, ya. Jadi waktu kita masuk dalam rancangan Tuhan seperti hujan dan salju turun ke bumi. Ya, dia tidak sia-sia, dia menumbuhkan. Nah, begitu dia menumbuhkan, banyak orang yang kita berkati. Nah, saya percaya itu juga RDS. Amin. Jadi banyak orang juga akan berlindung di sini. Ya, saya yakin RDS ada di sini semua rencana Tuhan. Bisa dalam waktu setahun. Itu setahun tuh cepat loh Mas Agung. Ya, tapi Anda bisa surprise begitu ya. Jadi melakukan itu sekali lagi karena melibatkan. Amin. Amin. Tapi ini Yesaya 58 ayat 10 apa 11 tadinya? 10 ya. Ulang lagi bro, 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, Ya. dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, Yes. membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Terus memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. tuh. Jadi orang yang mau makan, yang kelaparan, yang butuh kerjaan, yang butuh uang, ya. Di sini kan susah cari uang, betul nggak? Kalau ada ini kan wah, baik mau masuk di RS. Dan dia menerapkan, Pak Agung ini menerapkan UMP-nya, jalan semua, BPJS-nya. Sejak itu saya udah tahu, wah, berarti di perusahaan ini memang mau di on the track, tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terus bagaimana? Terus ayat 11 ya, terakhir tuh. Ayo. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yes. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yes. Jadi kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan, firman Tuhan nggak pernah meleset. Ya, yang Tuhan firmankan, ya, saya percaya Mas Agung baca firman, semua kita baca firman Tuhan janjikan pasti sesuatu terjadi. Amin. Ya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu kita sudah masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan, jangan keluar dari rancangan Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan, semua janji firman yang ada di dalam Alkitab tergenapi, ya, dalam hidup saudara dan saya. Makanya tadi firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Berkat sudah diperintahkan di RDS, ya. Saya percaya apa yang menjadi tujuannya masuk dalam rancangan Tuhan. Kalau nggak dalam rancangan Tuhan nggak bisa berdiri sampai hari ini, ya. Bahkan goncangan nggak bisa dilewati. Karena tadi itu ada banyak orang tawaran-tawaran dosa ya, supaya bayar pajaknya begini, tapi ditolak sama. Karena masuk rancangan Tuhan. Kalau masuk rancangan Tuhan begitu, Tuhan kasih seperti proteksi gitu. Ya kita nggak bisa menolak. Kita kan hidup apalagi bisnis, semua kan kita berinteraksi dengan banyak orang. Nggak bisa sendiri. Waktu ada tawaran dosa, waktu ada potensi dosa yang menggoda kita, karena kita masuk dalam rancangan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Jangan, kamu udah komitmen, lakukan, bayar pajak, berapapun bayar pajak. Jadi perusahaan ini betul-betul juga nanti kan dilihat, wah RDS gimana tuh, presiden komisarisnya orang Kristen. Nah, udah mulai mereka lihat, nggak main-main, ya kan? Menjadi contoh di Nganjuk, PAD-nya Nganjuk naik, ya dengan adanya ini, karena Tuhan lihat masuk dalam rancangan Tuhan. Amsal 3, coba kita tambahkan sedikit ya. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuh, jadi waktu kita masuk dalam rancangan Tuhan kita nggak sombong. Percayalah kepada Tuhan. Kita betul-betul mempercayakan Tuhan. Mungkin Mas Agung doa juga, saya ada di sini. Saya percaya Tuhan bawa saya ke sini, saya akan berbuah-buah. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau Matius katakan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi betul-betul kita mempercayakan hidup kita bukan hanya
yang kita mau buat ya. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, artinya kita mempercaya hidup kita kepada Tuhan. Saya ingatkan lagi, percaya kepada Tuhan itu nggak boleh kurang dari 100%. Amin. Percaya kepada Tuhan harus 100%. Ya, kepercayaan kepada manusia sekalipun dia suami kita, istri kita nggak boleh 100%. Saya sering ajarkan kan, cuma tinggalin dikit lah, 99,999. 100% hanya untuk Tuhan. Sekalipun dia pendeta, nggak boleh percaya 100%, karena dia masih manusia. Tapi kalau untuk Tuhan dengan segenap hati. Terus ayat berikutnya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi waktu kita masuk rancangan Tuhan, melibatkan Tuhan, kita ini nggak sombong. Ini semua karena Tuhan. Amin. Seperti tadi Anda ngomong kan, ini semua Tuhan. Ya Tuhan pakai aduh nanti. Ya akui. Kalau orang sombong kan, ini gereja ini kan saya bangun, nah itu udah sombong. Ini gereja karena ada, saya ingat waktu itu lah di Cinere ada orang nyumbang ini sound system. Dia mau ketemu Papa Riji susah, dicuekin. Dia kasih ini juga apa nih, mic semua 4. Begitu Papa Riji nggak mau ketemuin dia, nggak mau gubris dia, diambil lagi tuh mic. Jadi kita ibadah nggak ada apa-apa, dia tiba-tiba diambil. Saya waktu itu di WL. Wah, gimana nih? Ya udah nggak usah pakai mic. di sini ada tuh, saya ingat tuh. Diambil sama siapa? Sama apa itu? Dia marah. Dia kan punya saya semua nih. Gereja kalau nggak ada saya juga nggak bisa. Wah ini sombong, ya kan jadinya sombong. Nah, jadi akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Kita ini bisa ngomong sama orang nanti. Ya, kita bisa jadi saksi Kristus. Ya kan? Saya begini karena saya punya Tuhan Yesus. Kalau bisa, ya kan? Karena pertolongan Tuhan. Betul kan? Saya bisa sembuh karena Tuhan. Nah itu kita akui apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak sombong, kita nggak so hebat, nggak so pintar. Ya, kita mau akui. Ya, waktu kita dalam rancangan Tuhan, saya percaya ini satu kesuksesan besar. Kita melibatkan Tuhan, ya termasuk Jessica yang masih belum sedang menata untuk masa depan, kan? Betul ya? Jadi kuliahnya mesti sarjana, S1, S2, ya kan? Bisa juga S3, ya karena dirancang. Tapi tadi ini kunci keberhasilan, libatkan Tuhan. Ya. Libatkan Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, ada satu profesor ya di Amerika. Dia guru besar dari salah satu universitas terkenal di Amerika. Profesor ini banyak bukunya dipakai, teorinya berhasil. Jadi bukunya bestseller. Ya, di waktu itu di Amerika, bahkan di Indonesia juga, di mana-mana seluruh dunia. Bukunya luar biasa. Profesor ini banyak diikutin orang. Nah, waktu dia berhasil, dia tidak memerlukan Tuhan lagi. Bahkan dia ateis, terakhir agamanya ateis. Dia bilang, saya udah bisa jalan sendiri. Buku saya laris, teori saya dipakai bagus. Nah, akhirnya dia apa? Dia menanamkan modalnya di menara WTC Amerika. Ya, WTC. Dia perhitungannya 50 tahun dia duduk diam, duit mengalir. Ya, memang motivasi tujuannya uang kan, mengalir. Udah 1 tahun 2 tahun duit mengalir. Tapi masuk ke tahun ketiga, menara WTC dibom tanggal 11 September 2001, rata dengan tanah. Kita kan tahu semua, rata dengan tanah. Impiannya ambles. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia keluar dari rancangan. Ya. Dia tidak lagi memerlukan Tuhan. Dia terakhir ateis dan dia matinya bunuh diri. Ya, orang kalau keluar dari, coba kita buka dulu satu lagi ya, Yohanes 15 ayat 5. Ini sering kita baca, ini juga ayat perjamuan kudus. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Betul. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia profesor, tadinya Kristen, begitu udah pintar, teorinya dipakai orang berhasil, bukunya bestseller, ya. Waktu dia nanamin modal di WTC, dia panggil orang berebutan mau ikutin dia, karena dia pasti berhasil. Tapi di belakangnya dia mungkin ada 300-400 orang yang ikut tanam saham situ, kecewa ya. Menara WTC dibom, menara kembar kan, itu lama kesombongan ekonomi Amerika, dihancurin sama Tuhan, diratain dengan tanah. Ya itu profesor itu. Akhirnya profesor itu stres, meninggal dunia. Nah, kalau kita tidak dalam rancangan Tuhan, tidak di dalam Tuhan, ya keluar, ya
Firman Tuhan tadi kan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita ini seperti menempel sama Yesus. Yesus adalah pokok, batang dari satu pohon. Nah kita ranting-ranting. Kalau ini Yesusnya misalnya batang pohon ini, ya, kita ranting-ranting mesti nempel. Ini ada kehidupan, ada keberhasilan. Nah, profesor itu udah keluar, lepas. Melibatkan Tuhan artinya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sehebat apapun kita. Iya. Jadi jangan sampai nanti ke depan ini, aduh saya rasa berhasil. Ya, pasti berhasil. Agung juga. Tapi jangan lepas dari Tuhan Yesus. Ya. Kita harus bersaksi di seluruh anak Tuhan. Saya percaya ada misi yang Tuhan taruh di tempat ini untuk Agung, dan semua teman-teman, terutama kita yang Kristen. Yang tunjukin ada Yesus dalam kita. Orang di luar sana nggak pernah ke gereja. Orang di luar sana nggak mungkin baca Alkitab. Bagaimana cara orang di luar sana lihat Yesus? Makanya jangan jadi batu sandungan. Kita nggak boleh jadi batu sandungan. Mesti jadi berkat. Ya, oleh sebab itu saya percaya ada tugas juga nih di Manjuk ini. Nanti akan mereka selidiki ini perusahaan siapa yang pimpin. Wow, Pak Agung. Orang agamanya Kristen. Nanti dicek begitu. Kok bagus sih perusahaan? Jujur, pajaknya bagus, bayar gajinya bagus, semua karyawan fasilitasnya lengkap. Itu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Mahatma Gandhi, kalau kita baca buku Mahatma Gandhi ya, itu sebenarnya Mahatma Gandhi itu tertarik dengan ajaran Yesus di India. Tapi Mahatma Gandhi ngomong gini, orang Kristen di India tidak melakukan firman, menjadi batu sandungan. Kalau orang Kristen melakukan firman di India, India udah pasti dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Jadi di India itu orang Kristen jadi batu sandungan. Mahatma Gandhi itu kan senang dengan ajaran Yesus. Waktu dia masuk ke gereja nih, gara-gara dia sakit hati, baca bukunya, saya udah baca, saya ceritain. Masuk ke gereja, dia masuk ke gereja, ditolak. Jangan, ini bukan gereja kamu. Loh, kok gereja ini diskriminasi? Kenapa? Salah masuk gereja. Gereja kulit putih, dia kan kulitnya coklat. Mahatma Gandhi ditolak. Wah, di situ dia sakit hati. Gimana sih nih? Saya mau dengar ke gereja kok saya ditolak. Baru dia tahu itu gereja untuk orang bule. Dari situlah dia lihat, dia amati kehidupan orang-orang di India, Kristen di India, jadi batu sandungan. Saya percaya RDS bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Mereka akan cari siapa nih pemimpinnya, pasti. Mereka akan cari. Lihat, ini siapa yang ngatur? Gitu. Nah, kita perkenalkan. Nanti Tuhan pakai Pak Agung. Aduh, luar biasa. Percaya, ini tugas kita sih. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mau masuk ke Jaman Kudusnya. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita mau berjamuan kudus. Kita mau satukan hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang boleh dibagikan bagi kami. Kami